Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang telah tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Dan di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita tentang komik Siri Putra yang satu ini, dimana kita telah masuk ke episode yang kedua dan kita telah bercerita ataupun membahaskan bab yang pertama dan bab yang kedua di episode yang kedua ini, yang bertajuk detik berdetik, dan topik yang kita bahaskan adalah disiplin massa. Jadi di video sebelum ini kita telah menceritakan bab yang pertama, yaitu dimana putra-putra ini pertama kali ataupun hari pertama untuk pergi ke kelas, tetapi mereka terlambat, dan semasa mereka dalam perjalanan untuk pergi ke kelas mereka untuk hari yang pertama, mereka terserempak dengan putra Spanyol, yaitu putra Felix yang terlambat. Dan di bab yang kedua dia menceritakan bahwa mereka putra-putra ini membuat majlis santapan alu-aluan secara kecil-kecilan di asrama mereka masing, di asrama mereka sendiri, untuk menyambut kedatangan putra Felix yang terlambat sehari dan terlewat untuk datang ke majlis santapan aluan di Akademi Momos tersebut. Jadi di video pada kali ini kita akan meneruskan lagi perbahasan kita tentang komik Siri Putra ini di bab yang ketiga di episode yang kedua, yaitu sejarah putra Jerman dan putra Spanyol. Apakah sejarah di antara putra Leon dan juga putra Felix? Jom kita masuk ke dalam ceritanya. Let's go. Oke, jadi di sini kita diperlihatkan si Albert dan si Shell ini masih lagi bertengkar antara satu sama lain. Dan si Shell pun berkata, "Janganlah membebel lagi. Kita akan bertarung sampai titisan darah yang terakhir." Dan si Albert ini pun menjeling dengan mata yang tajam, dengan pandangannya yang tajam ke arah si Shell dan berkata, "Baiklah, kita cetus semula perang 100 tahun. Ini ada satu cerita yang menarik di antara Prancis dan juga Britain. Di sini ada penjelasannya. Jom kita tengok sama-sama. Yaitu perang 100 tahun dalam sejarah, ataupun dalam bahasa Inggrisnya The 100 Years War. Merujuk pada perang antara Prancis dan Britain dari tahun 1337 hingga 1453, yang merupakan perang paling lama dalam sejarah dunia. Ia berterusan selama 116 tahun, walaupun ada 16 tahun lebih, tapi masih dipanggil perang 100 tahun. Banyak taktik dan senjata baharu diciptakan ketika perang tersebut, dan ia memberi kesan pada pembentukan negara modern pada masa kini ataupun pada hari ini. Oke, kita masuk dalam komiknya kembali. Di sini kita tengok si Alex ketakutan dengan si Carlos nih. Perang sehingga mati. Jika ada perang yang meletus di sini, mesti hubungan tak boleh dibaiki. Tidak, saya mesti hentikan mereka. Demi keamanan dan masa depan semua orang di dunia, saya akan lakukan apa saja." Dan si Carlos ini pun pergi mencegah si Shell dan si Albert ini daripada bertengkar dan bergaduh. Dan si Carlos pun berkata, "Berhenti! Sesiapa yang mencetuskan konflik, saya akan lancarkan bom atom ke atas negara dia." Batu si Albert cakap, "Apa? Inikah cara awak untuk menjamin keamanan dunia, Putra Carlos?" Baru si Shell cakap, "Itu saja kan negara awak tahu buat. Memalukan betul." Si Junta ini tiba-tiba marah. Batu berkata, Saya akan balas dendam atas perbuatan awak terhadap Nagasaki dan Hiroshima." Baru si Junta ini pun mencekik ataupun marahlah dengan si Carlos nih. Baru si Carlos pun berkata, "Sabar, kenapa semua orang emosi sangat nih?" Di sini kita tengok si Shell dengan si Albert masih lagi bergaduh. Mereka pukullah kalau berani. Baru si Alex cakap dalam hatinya,
Aku mesti hentikan semua nih, kalau tidak habislah. Aku kena cari seseorang yang boleh bantu. Tiba-tiba ada orang yang menjerit dan berkata, "Cukuplah. Diam semua. Saya nak." Si Leon pun berkata, "Saya nak." Tiba-tiba si Leon terjatuh. Baru semua putra-putra di situ pun terkejut. Dan si Carlos berkata, "Kenapa dengan putra Leon nih?" Si Junta cakap, "Apa dia coba cakap tuh?" Nah, si Shell ini pun pergi cucu pipinya si Leon nih. Baru tuh dia berkata, "Hah?" Si Shell pun terkejut. "Hah? Dia dah mati." Si Albert dan si Carlos cakap, "Dia tidur lah." Baru tuh si Alex cakap lagi, "Semua orang kecoh bergaduh, macam mana dia boleh tertidur macam nih?" Tiba-tiba si Felix teringat satu pengalaman ataupun satu ceritanya dengan si Leon, antara mereka berdua lah, antara si Leon dan juga si Felix. Nah, di sini sejarahnya putra Spanyol dan juga putra Jerman kita akan tengok. Baru si Felix cakap, "Oh, saya teringat cuti musim panas masa kami kecil dulu. Saya dan Leon sertai satu camp. Dia lakukan semuanya dengan serius. Dia sangat tepati masa dan jadi ketua kumpulan yang baik. Tapi dia tak pernah merungut pasal saya lewat. Wajah dia sentiasa serius dan tenang. Dia sangat hebat dan tak pernah terpengaruh dengan saya." Baru kata si Albert dengan si Carlos, "Tidak, jangan pandang rendah pada diri awak, Felix. Diri awak beri impak besar pada hidup dia. Awaklah yang rampas wajah cantik dia. Wajah ceria dia, bukan cantik ya. Wajah ceria dia." Baru si Felix pun cakap, "Ya kah? Muka serius dia sekarang gara-gara awak lah," kata dorang si Carlos. Baru tuh kata si Felix, "Putra Leon seorang yang tabah. Mesti dia tak pernah beritahu awak semua tentang perkara buruk saya pernah buat pada dia." Baru tuh si Carlos pun cakap dalam hatinya, Sebenarnya dia dah bagi tahu segalanya pun." Lalu tu si Albert berkata, "Kalau awak ada perkara penting nak cakap sajalah." "Perkara penting?" kata si Felix. "Oh itu." Baru tu berceritalah dia. "Setiap malam di camp itu kami duduk sekeliling unggun api dan berkongsi kisah seram. Setiap malam apabila tepat pukul 10, dia akan tidur serta merta sama seperti ini," kata si Felix. Baru si Alex cakap, "Tidur saja?" Si Albert pun berkata, "Maksud awak setiap hari pukul 10 malam dia automatic tidur? Bukan manual lah. Dia automatic, bukan manual. Dia auto, bukan manual." Dan si Felix pun cakap, "Betul. Tak kira macam mana awak goyang dumang, pukul, sepak bola dia, atau golek seperti ayam, dia jatuh tangga, dia tidak akan bangun," kata si Felix. Baru kata si Junta, "Jangan-jangan awak pernah buat semua itu pada dia." Si Felix dengan si Carlos dengan si Albert pun terkejut. Di sini dicepatkan masa lagi. Kata si Albert, "Dah lewat nih, kita pun kena bangun awal besok. Jomlah masuk tidur, Alex." Kata si Alex pun dia cakap, "Oke." Tapi tambah si Alex lagi. Si Alex cakap lagi, "Tapi macam mana dengan Leon? Kita kena kejutkan dia." Si Shell pun cakap, "Felix sendiri cakap dia tak boleh dikejutkan dah. Tapi takkanlah dia nak tidur atas lantai semalaman," kata si Alex. Baru tu kata si Albert, "Tak apa, lagipun kita tak boleh alihkan dia. Jomlah, kita perlu rehat nih," kata si Albert sambil menuntun tangannya si Alex untuk masuk ke dalam bilik mereka masing-masing. Dan sementara itu si Felix ini masih lapar lagi, disebabkan dia lambat di bab yang kedua. Dia lambat datang untuk santapan aluannya sendiri. Dia terlambat untuk datang santapan aluannya sendiri. Dia lapar.
Bartu berkata, saya belum makan malam lagi nih. Ada dicepatkan masanya lagi. Di tengah malam si Alex bangun daripada tidur dan pergi untuk melihat keadaan si Leon di dalam dapur. Batu kata si Alex di sini dalam hati, walaupun semua orang cakap tak payah peduli, kalau biarkan Leon tidur atas lantai macam tu, macam mana kalau dia sakit? Dengan badan dan kekuatan aku nih, aku tak rasa boleh angkat Leon yang tinggi dan tegap itu, kata si Alex. Lalu tuh tiba-tiba dia tengok ada seseorang di dapur. Tiba-tiba dia tengok seseorang di dapur bersama dengan si Leon, menarik si Leon nih. Baru tuh si Alex pun terkejut lah sudah. Dan dicepatkan masa lagi, tibalah hari esok. Dan di sini kita tengok si Leon telah bangun daripada tidurnya dan dibunyikan jam loceng, berbunyi ring ringgit, bukan ring ringgit Pak Nil ya, ini ring bunyi jam loceng. Dan tiba-tiba si Leon pun terkejut, macam mana ini boleh terjadi? Baru si Alex bercakap, oh awak dah bangun Leon. Baru si Alex bercakap, dah pukul 7.45 putra Leon, awak macam baru bangun saja. Baru tu kata si Carlos, mustahil lah putra Leon dari Jerman buat semua benda dengan serius dan logik. Dia juga menguruskan masa dengan baik. Macam mana tiba-tiba si Leon ni pergi ambil airnya si Alex dan minum. Baru si Alex pun cakap, itu cawan saya lah. Oke tak Leon, Mama pesan jangan makan kalau belum gosok gigi. Baru si Leon ni pun panik sudah, hilang fokusnya sudah. Putra Leon tak dapat terima hakikat dia bangun lambat, jadi sekarang dia keliru, pening kepalanya, bingung. Baru si Albert cakap, dia memang lambat bangun ke? Si Carlos cakap, ya nampaknya dia tak boleh terima dan terus panik. Dia ingat makan sarapan dengan cepat dapat ganti balik masa dia dah bazirkan ke? Baru kata si Leon nih, mesti ada orang usik jam saya, maksudnya tukar alam bunyi tu lah, alam apa? Jam dia telah setkan jam tu. Siapa yang telah tukar set jam tu? Baru tu si Alex pun masih lagi menenangkan si Leon nih yang tengah marah. Bercakap, sebenarnya semalam si Leon nih pun pergi ke biliknya si Felix, yaitu Spanyol, putra daripada Spanyol. Dan kita tengok di sini si Felix masih lagi tidur. Baru kata si Leon, budak nih bangun sekarang. Baru kata si Felix, pagi, kenapa semua orang ada di sini? Baru kata si Leon, salah awak lah, awak usik jam saya ke? Kata si Felix, jam awak, ya saya tukar waktu penggerak. Waktu penggerak. Baru kata si Felix, saya tak pernah bangun lewat sepanjang hayat, tapi sekarang awak dah rosakkannya. Dah lah, awak tu pemalas, awak nak pengaruh saya pula, kata si Leon sambil marah. Lalu kata si Carlos, bertenanglah Leon, saya tak rasa Felix sengaja, jadi maafkanlah dia. Dalam hatinya si Felix ni, si Carlos ni masih cakap nih, keamanan dunia. Si Felix cakap, awak cakap macam saya buat sesuatu yang sangat teruk lah. Awak cakap macam saya buat sesuatu yang sangat teruk lah Leon. Saya risaukan awak, jadi saya tetapkan waktu lebih lambat daripada biasa. 15 menit dah cukup untuk bersiap untuk pergi ke kelas. Kelas mula pukul 8, kenapa nak bangun pukul 6.30, kata si Felix. Baru kata si Leon dengan marah, orang tak tepati masa macam awak, orang kasar yang hanya tahu laga lembu, macam mana awak nak faham perasaan saya, kata si Leon. Baru kata si Felix nih,
Tergama awak berani awak kutuk laga lembu, marilah lawan. Tiba-tiba si Alex ini pun mencegah mereka daripada bergaduh, bertengkar macam si Alex, seperti mana si Albert dan juga si Shiel itu. Jangan bergaduhlah, kata si Alex. Putra Felix mungkin tak tepati masa, tapi awak pun salah juga, Putra Leon. Nah, semuanya pun di situ pun terkejut juga. Sebenarnya semalam, si Alex pun cerita, awak tertidur tiba-tiba dan kami tak dapat kejutkan awak. Saya tak mahu tinggalkan awak tidur atas lantai, tapi putra lain tak mahu angkat awak. Si Leon ini pun menjeling tajam ke arah putra-putra tuh. Dengan menjeling tajam ke arah si Albert dengan si Carlos. Si Carlos ini pun buat saja-saja, tidak tahu apa-apa. Kita tengok di sini imbas kembali, maksudnya diimbas kembali pada malam itu tersebut. Siapakah lelaki misteri yang tarik si Leon tuh? Si lelaki itu adalah si Felix. Lalu si Alex pun pergi ke arah si Felix, baru berkata, Putra Felix, boleh ke awak angkat Putra Leon seorang diri? Si Felix cakap, tak apa, saya dah selalu buat sebelum ni. Bila Leon tertidur ketika di camp masa kecil dulu, sayalah yang selalu bawa dia balik kemah. Saya takut dia jatuh sakit kalau tidur sini. Jadi tak apalah, susah sikit pun saya akan usaha bawa dia ke Billy. Waktu kata si Alex, kalau begitu biar saya tolong awak. Kata si Felix lagi, oke, mantap. Waktu imbas kembali finish ataupun done ataupun tamat. Lalu tuh ditengok tangannya si Leon, dan si Carlos dan si Albert ini pun terkejut dan berkata, wah, tangan awak lebam-lebam lah. Lalu kata si Felix, kata si Leon, patutlah saya mimpi kena serang semalam. Lalu kata si Felix, maaf, awak berat sangat. Jadi kata si Alex, itu bukan maksud saya. Tiba-tiba semuanya pun terkejut. Tiba-tiba Alex ini naik angin. Tiba-tiba jadi marah. Si Albert pun berkata, kalau awak rasa tak ada orang yang salah, siapa yang sepatutnya perlu minta maaf? Kata si Alex, saya rasa semua orang patut minta maaf. Dan tiba-tiba semua putra-putra itu pun diam, termasuk si Carlos dan juga si Albert. Dan itulah akhir daripada bab yang ketiga di episode yang kedua ini. Jadi kalau mau tahu jalan ceritanya yang seterusnya, tengok di next video. Oke, sebelum kita akhiri video ini, sebelum kita akhiri video ini, kita tidak akan baca dia punya nota di sini. Notanya di sini ada 2 muka surat, tapi kalau kalian mau baca di sini ada sebelah sini. Ya, dia punya nota tentang tahun dan bulan lompat dan juga kalender Mesir kuno. Tapi itu saya tidak akan baca karena di sini saya akan menceritakan satu kisah yang sangat menarik. Sejarah. Oke. Sebelum kita mengakhiri video kita pada kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, seperti mana yang kita tengok di dalam komik itu tadi, si Junta nih tiba-tiba marah dengan si Carlos. Apakah hubungan antara Amerika Syarikat dengan Jepun nih, yaitu Hiroshima dan Nagasaki? Jom kita baca sedikit saja, oke? Sedikit ya, tak banyak pun. Oke, sini kita baca. Pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 dan pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom merupakan serangan nuklear yang dikenakan terhadap Empire Jepun oleh Amerika Syarikat di bawah pimpinan Presiden Harry S. Truman sewaktu Perang Dunia yang kedua berlangsung. Pada tanggal 6 Agustus 1945, senjata nuklear yang dinamakan sebagai Little Boy dijatuhkan di bandaraya Hiroshima.
manakala diikuti dengan pengguguran bom nuklir yang dinamakan sebagai Fat Man di Nagasaki pada tanggal 9 Ogos 1945. Dan dalam kejadian tersebut, angka kematian yang telah dicatatkan adalah hanya sebagai anggaran sahaja, tetapi dianggap kira-kira 140.000 daripada 350.000 penduduk Hiroshima terbunuh dalam letupan tersebut, dan sekurang-kurangnya 74.000 orang mati di Nagasaki. Sinaran nuklir yang dikeluarkan oleh bom atom menyebabkan ribuan orang mati akibat penyakit radiasi pada minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun-tahun yang berikutnya. Mereka yang terselamat dari pengeboman itu dikenali sebagai hibakusha. Orang-orang yang terselamat akan menghadapi akibat yang mengerikan di bandar-bandar, termasuklah trauma psikologi. Pengeboman tersebut mengakhiri perang di Asia secara tiba-tiba dengan Jepun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Ogos 1945. Tetapi pengkritik mengatakan bahwa Jepun sudah berada di ambang penyerahan, dan ini adalah satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam peperangan yang ada di dalam sejarah. Dan itulah cerita ataupun sejarah serba sedikit tentang pengeboman ataupun sejarah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Dan itu adalah akhir daripada video kita pada kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang telah tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Kita akan jumpa di next video dalam bab yang keempat di episode yang kedua yang bertajuk detik berdetik, dan topik yang kita bahaskan adalah disiplin massa. Jadi jangan lupa untuk tengok di next video. Assalamualaikum, bye bye, ciao.